sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya berjumpa yang pimpin ke surga. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas hari Sabat, waktu di mana kami dapat bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah. Dan di jam-jam suci ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kebutuhan kami yaitu kuasa Roh Kudus, kehadiran Allah Roh Kudus untuk menaungi kehidupan kami di saat ini, sehingga dalam perbaktian kami, nama Tuhan dimuliakan, kami diberkati, dan kiranya ibadah ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di kesempatan yang indah ini, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita. Disebutkan bahwa suatu hubungan pernikahan yang ideal adalah hubungan yang sepakat atau baik suami maupun istri memiliki satu prinsip, satu pemahaman di dalam kebenaran. Di dalam Alkitab juga kita dapat melihat contoh-contoh pernikahan yang sepakat. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan untuk saat ini kita akan melihat suatu contoh di dalam Alkitab terdapat dalam buku Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 menceritakan suatu kisah yang menarik yang tentunya banyak umat Kristen telah mengetahui kisah ini sebelumnya, yaitu kisah mengenai Ananias dan Safira. Kita tahu bersama bagaimana cerita ini, yaitu ketika gaya hidup jemaat mula-mula itu mereka saling membantu satu dengan yang lain, saling berkorban untuk jemaat Tuhan. Motivasi yang didapatkan oleh pasangan suami istri ini yaitu Ananias dan Safira, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga termotivasi untuk melakukan suatu pengorbanan untuk kebaikan gereja Tuhan. Dan yang mereka lakukan untuk komitmen mereka ini adalah mereka menemui para petinggi jemaat dan mereka mengutarakan komitmen mereka untuk menjual sebagian dari harta mereka dan hasil penjualannya ini akan sepenuhnya dipersembahkan untuk gereja. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka mendapatkan hasilnya, pasangan ini, mereka sepakat untuk mengambil sekian persen dari hasil penjualan mereka dan persen lainnya mereka persembahkan untuk gereja. Dan
ketika mereka lakukan ini, kita tahu bersama apa yang menjadi konsekuensi dari tindakan mereka. Singkatnya, tidak lama kemudian, pasangan suami istri ini diizinkan Tuhan untuk meninggal. Apa yang kiranya kita dapat pelajari dari kisah ini? Kisah Ananias dan Safira merupakan contoh dari sekian banyak contoh dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana rumah tangga yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun mereka sepakat, walaupun mereka seia sekata, namun mereka sepakat untuk melakukan hal yang negatif, tidak baik di hadapan Tuhan. Kisah mereka ini menunjukkan bahwa kesepakatan tidak selalu benar. Kesepakatan tidak selalu benar ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam keputusan keluarga kita. Kesatuan itu penting, tetapi kesatuan yang mengarah kepada iman kepada Tuhan, bukan kesatuan dalam berbuat kejahatan. Ada suatu ilustrasi yang menceritakan bagaimana seorang pasangan suami istri mengalami juga ujian yang serupa dengan Ananias dan Safira. Suatu kali di dalam dunia pekerjaan, seorang suami ditawarkan untuk mengambil dalam tanda kutip uang pelicin dari suatu proyek di dalam perusahaan tersebut. Dia ditawarkan untuk mengambil sekian persen uang yang seharusnya tidak dia ambil. Namun ketika melihat jumlahnya, itu sangat besar dan bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan keluarga. Lalu pulanglah suami ini ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi dalam pekerjaannya hari itu kepada istrinya. Ketika dia menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya, lalu istrinya mengatakan hal yang harus kita garis bawahi di saat ini, yaitu yang dikatakan istrinya, "Aku lebih suka kita makan sederhana tapi diberkati, daripada hidup mewah tapi membawa kutuk ke rumah ini." Kata-kata yang sederhana namun sangat menyentuh suami pada saat itu. Dia merasakan bahwa kata-kata itu bukan hanya dari istrinya, tetapi dari Tuhan melalui istrinya. Lalu langsung dia putuskan dia tidak akan mengambil sepeser pun dari uang tersebut, dan dia akan tetap dalam prinsipnya, yaitu berlaku jujur dan adil. Beberapa bulan kemudian, proyek ini yang dapat diambil keuntungan yang tidak baik ini akhirnya mengalami sebuah kegagalan yang luar biasa. Dan akhirnya orang-orang yang terlibat di dalamnya juga dihukum. Saudara sekalian, kita diajak saat ini untuk melihat dari contoh kehidupan Ananias dan Safira, yaitu kita tidak boleh sepakat di dalam dosa. Kita tidak boleh sepakat untuk melakukan hal negatif. Dan ketika kita tidak melakukan hal ini, percayalah saudara bahwa Tuhan akan memberkati keluarga kita dengan berkat-berkat yang luar biasa, bahkan di luar logika manusia. Kiranya dalam kehidupan keluarga kita akan terus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan sepakat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terbenamnya mentari
yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku. Ajaiblah bunga di musim semi, ajaiblah Bima Sakti, tapi yang lebih menggetarkan hati, keajaiban kuasa Allah. Yang teramat ajaib dari semuanya, kasih Allah padaku. 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 Kasih Allah padaku. Shalom, puji Tuhan boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema Perjanjian dan Cetak Biru. Kami terus mengingatkan, mari kita bersemangat mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita masing-masing, oleh karena program ini bukanlah pengganti tanggung jawab pribadi kita. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal, juga Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab ini. Sebelum kita mempelajari, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah Tuhan kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih oleh karena Engkau setia kepada perjanjian-Mu di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Saat ini kami mau mempelajari tentang covenant, perjanjian kasih-Mu dengan umat-Mu. Biarlah kuasa Roh Suci menolong kami untuk mengerti. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua adalah makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Keluaran 24 ayat 1 sampai 18. Allah meneguhkan perjanjian dengan Israel melalui darah korban, hukum yang ditulis dan penampakan kemuliaannya di Gunung Sinai. Musa dipanggil masuk ke dalam awan untuk menerima perintah Tuhan secara langsung. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Paulus menegaskan bahwa perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus yang harus dilakukan dengan sikap hormat. Makan dan minum secara tidak layak akan mendatangkan hukuman atas diri sendiri. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan, sehingga mereka dihukum mati oleh api dari hadapannya. Peristiwa ini menegaskan kekudusan dan ketaatan penuh yang Tuhan tuntut. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28.
Tuhan menjanjikan hati yang baru dan roh yang baru agar umatnya taat kepada hukumnya. Ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Keluaran 25 ayat 1-9. Allah memerintahkan Israel membawa persembahan sukarela untuk pembangunan kemah suci. Tujuannya agar Tuhan boleh berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan kemudian ada Keluaran 31 ayat 1-18. Allah memilih Bezalel dan Aholiab dipenuhi dengan Roh Kudus untuk mengerjakan pembangunan kemah suci. Sekarang mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan judul Perjanjian dan Cetak Biru. Apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam judul pelajaran Sekolah Sabat pekan ini? Siapa yang terlibat dalam perjanjian? Lalu, apa itu cetak biru? Apa hubungan antara perjanjian, covenant, dan cetak biru? Lalu kemudian, apa aplikasinya? Apa keuntungan bagi umat Israel ketika ada perjanjian dan cetak biru? Lalu, apakah ada pelajaran tentang perjanjian dan cetak biru ini yang masih relevan bagi kita, orang Kristen, di zaman modern? Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam konteks Sekolah Sabat? Perjanjian adalah kesepakatan kasih antara Allah dan umatnya, di mana Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai, menebus, dan memberkati mereka, lalu umat diminta untuk merespon dengan ketaatan yang lahir dari kasih. Nah, perjanjian ini dimeteraikan dengan darah korban. Ini adalah simbol yang merujuk kepada pengorbanan Kristus di zaman perjanjian baru. Siapa yang terlibat dalam perjanjian ini? Yaitu Allah sendiri sebagai pribadi yang berinisiatif membuat perjanjian, lalu kemudian umat Israel sebagai penerima kasih karunia-Nya. Namun perjanjian ini pada akhirnya berlaku bagi semua orang yang percaya di dalam Kristus, jadi tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel saja. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang blueprint atau cetak biru. Apa itu cetak biru? Cetak biru di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat adalah sebuah rancangan ilahi mengenai pembangunan kemah suci beserta seluruh sistem ibadah yang di dalamnya terkandung. Ada pelajaran simbolis tentang rencana keselamatan. Jadi kemah suci menjadi semacam drama kudus yang menunjuk kepada karya Kristus sebagai penebus dan juga sebagai imam besar. Muncul pertanyaan, apa hubungan antara covenant ini dan cetak biru? Perjanjian menegaskan komitmen Allah untuk hadir dan tinggal bersama umatnya. Sementara cetak biru atau kemah suci adalah sarana visual yang kelihatan, yang praktis tentang bagaimana Allah mewujudkan janji kehadiran itu. Jadi keduanya saling terkait. Covenant memberi dasar hubungan antara Allah dan umat, sementara cetak biru memberi gambaran nyata dan simbol tentang penebusan Kristus. Apa aplikasinya, keuntungan bagi umat Israel ketika ada perjanjian dan cetak biru ini? Mereka mendapatkan jaminan bahwa Allah menyertai mereka, bahwa mereka menerima pengampunan melalui korban, dan mereka memiliki arah hidup yang jelas di dalam hukum Tuhan. Dengan itu, Israel memiliki identitas khusus sebagai umat perjanjian dan pengalaman kehadiran Allah yang nyata. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman modern? Apakah perjanjian dan cetak biru ini masih relevan pelajarannya bagi orang Kristen di zaman modern? Jawabannya adalah ya, sangat relevan. Mengapa? Perjanjian itu digenapi di dalam Kristus. Dan cetak biru kemah suci menunjuk kepada karya Kristus di sorga sebagai imam besar. Umat percaya pada zaman ini dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, merayakan persekutuan mereka dengan Kristus, dan mereka yakin akan hadirat Allah yang setia menyertai sampai akhir zaman.
Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 225 menjelaskan tentang kerinduan Allah untuk tinggal bersama dengan umatnya melalui tempat kudus ini. Dikatakan, sejak zaman penciptaan, ketika ia berjalan di Taman Eden bersama Adam dan Hawa, Allah selalu tertarik untuk dekat dengan manusia, bahkan tinggal bersama mereka. Tempat suci menyediakan sarana bagi Allah untuk tinggal di tengah-tengah orang Israel. Istilah Mishkan berarti kemah suci atau tempat tinggal. Hal ini juga diungkapkan di tempat yang lain, Imamat 15 dan Imamat 26. Hal ini menunjukkan pada inkarnasi Kristus ketika firman menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Yohanes 1 ayat 14. Jadi, sampai kapanpun ini akan tetap relevan karena pelajaran tentang perjanjian dan covenant ini adalah tentang Kristus yang tinggal bersama-sama dengan umat-umatnya. Kita tiba pada ayat hafalan, Keluaran 24 ayat 3, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Mari kita lihat peristiwa apa yang terjadi tepat sebelum ayat ini. Nah, kalau kita membaca, bangsa ini menyaksikan peristiwa yang menakutkan, yaitu guru kilat, suara sangkakala, gunung yang berasap, dan mereka menjadi takut dan gemetar pada saat mereka menyaksikan semuanya itu. Dan mereka mengatakan kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Merespon permintaan bangsa Israel, Tuhan kemudian memanggil Musa untuk naik ke atas gunung sendirian. Dan kepada Musa ini Tuhan memberikan serangkaian hukum, peraturan yang sangat detail yang mengatur setiap aspek kehidupan bangsa Israel. Nah, kumpulan ini dikenal dengan Kitab Perjanjian. Setelah menerima semua firman dan peraturan itu, Musa kemudian turun dari gunung, kemudian dia memanggil seluruh bangsa Israel, lalu memberitahukan kepada mereka segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan segala firman dan segala peraturan di dalam ayat ini? Saudara, frase segala firman Tuhan dan segala peraturan itu merujuk kepada yang pertama, kata firman Tuhan ini merujuk kepada 10 perintah yang dicatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17 yang merupakan hukum moral dasar. Sedangkan segala peraturan ini adalah hukum-hukum perdata, sosial, dan juga keagamaan yang dicatatkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai 23 ayat 33. Sering disebut dengan Kitab Perjanjian atau Book of the Covenant. Ini mencakup hukum tentang bagaimana pembebasan budak, kemudian hukum atas kejahatan, tanggung jawab sosial, hari raya, dan juga ibadah, serta keadilan bagi orang yang lemah. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 631 mengatakan, sekembalinya ke perkemahan, Musa mengumumkan peraturan yang tercatat di dalam pasal 20 ayat 22 sampai pasal 23 ayat 33. 10 perintah Allah diucapkan oleh Allah sendiri, tetapi peraturan-peraturan ini dibacakan kepada umat oleh Musa. Nah, kalau begitu, bagaimana respon seluruh bangsa ketika mereka mengatakan segala firman akan kami lakukan, sedangkan setelah itu mereka gagal? Nah, saudara, ini bukan pertama kali mereka mengucapkan kata-kata ini. Keluaran pasal 19 ayat 8, sebelum mendengarkan 10 hukum, mereka juga sempat mengatakan, kami akan lakukan. Kemudian nanti di pasal 24, kita akan melihat mereka juga katakan ini. Jadi total ada 3 kali bangsa ini mengatakan, kami akan melakukan. Ini dicatat di dalam kitab Keluaran. Hanya saja, meskipun respon ini tulus pada saat itu, tetapi respon ini tidak didukung oleh komitmen. Mereka menjawab hanya dengan emosi rohani, karena setelah mengalami pembebasan di Mesir, setelah melihat kemuliaan Allah yang mereka lihat di Sinai, mereka merespon secara emosi, tetapi hati mereka belum menjadi peka dan sensitif. Mereka masih mengandalkan kekuatan sendiri.
Alkitab kemudian mencatat kegagalan mereka yang hanya terjadi beberapa minggu, yaitu dicatat di dalam Keluaran pasal 32 ketika mereka membuat anak lembu emas. Mereka murtad secara spiritual meskipun baru saja berjanji setia 3 kali di dalam kitab Keluaran ini. Nah, seorang ahli perjanjian baru yaitu Douglas Stuart di dalam New American Commentary mengatakan bahwa respon mereka tulus tetapi prematur. Mereka belum memahami kekudusan Allah atau kebobrokan hati mereka sendiri. Peristiwa anak lembu emas menunjukkan rapuhnya komitmen manusia tanpa campur tangan ilahi. Di dalam The Youth Instructor November 21 tahun 1901 di sana dikatakan Allah melihat apa yang terjadi di perkemahan itu. Ia melihat bahwa umat Israel bahkan ketika kemuliaan ilahi masih bersemayam di Sinai telah menyerah pada godaan setan dan bersekongkol melawan aturan yang telah mereka janjikan untuk dipatuhi. Nah, kalau begitu apa pelajaran rohani yang kita dapatkan di sini? Paling sedikit ada 4. Yang pertama, kesungguhan janji manusia tidak cukup tanpa kasih karunia Allah. Bangsa Israel tulus saat berjanji, tetapi mereka hanya mengandalkan kekuatan sendiri, bukan kuasa Allah. Yang kedua, bahaya dari ketaatan yang hanya formalitas. Respon Israel terlihat indah dan penuh semangat, tetapi dangkal. Mereka berjanji namun tidak sungguh-sungguh membiarkan firman itu mengubah hati. Pelajaran yang ketiga, kesungguhan rohani yang bersifat emosional tidak akan bertahan seperti komitmen yang didasarkan pada kasih karunia. Emosi rohani tidak menjamin ketekunan, tetapi iman yang bertahan muncul dari komitmen dan ketergantungan kepada Tuhan. Dan pelajaran yang keempat, Allah menerima komitmen kita meskipun Ia tahu kita akan gagal. Tuhan tidak menolak janji Israel meskipun Ia tahu mereka akan gagal. Kita tiba pada pokok pembahasan Alkitab dan darah. Apa kisah di balik Alkitab dan darah? Dalam narasi perjanjian Allah dengan umatnya, Israel, Keluaran 20 ayat 1-17 mencatat bahwa Allah memberikan kepada mereka 10 hukum. Kemudian dalam Keluaran 20 ayat 22 sampai 23 ayat 19 ada misfatim atau hukum-hukum dan peraturan-peraturan tambahan yang diberikan Allah kepada bangsa itu melalui Musa demi untuk keteraturan kehidupan sipil mereka agar hidup dalam keamanan dan kedamaian. Keluaran 23 ayat 20-33 berisi janji dan amaran Allah sehubungan dengan perjanjian itu. Nah, Keluaran 24 ayat 1-11 menceritakan tentang proses upacara pengikatan atau pengesahan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel itu. Musa pertama diperintahkan naik untuk menghadap Tuhan selaku pihak pertama dalam perjanjian itu. Musa bersama Harun, Nadab, Abihu, beserta 70 tua-tua Israel, namun hanya Musa sendiri yang boleh mendekat. Selanjutnya, Musa turun bertemu dengan pihak kedua dalam perjanjian itu, yaitu segenap bangsa Israel, dan memberitahukan kehendak Allah dan firman-Nya, serta segala peraturan itu, dan bangsa itu menjawab ya untuk menuruti semua perintah itu. Selanjutnya, Musa menuliskan isi perjanjian itu, segala firman Tuhan dan peraturannya. Kemudian dia mendirikan mezbah di kaki gunung dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel dan menyuruh orang-orang muda untuk mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Musa lalu mengambil sebagian dari darah untuk ditaruh dalam pasu dan sebagian lagi disiramkannya pada mezbah itu. Setelah itu, Musa mengambil kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka mengambil sikap berjanji untuk mau menurutinya. Ayat 8 Keluaran pasal 24 katakan, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Inilah kisah di balik pokok pembahasan Alkitab dan darah atau dalam bahasa Inggrisnya The Book and the Blood, di mana dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, Alkitab atau buku itu merujuk pada pembacaan kitab perjanjian dengan didengar oleh segenap bangsa Israel dalam proses pengesahan perjanjian. Sedangkan darah merujuk pada darah perjanjian yang mengesahkan perjanjian itu yang disiramkan pada mezbah dan juga pada bangsa Israel saat itu. Sekarang mengapa harus ada pembacaan firman dan pemercikan darah dalam mengesahkan perjanjian tersebut?
Dalam proses pengikatan perjanjian, sebelum disepakati dan disahkan, biasanya semua syarat dan ketentuan atau isi dari perjanjian itu harus terlebih dahulu dibacakan berulang-ulang atau paling kurang 2 kali agar sudah secara menyeluruh dipahami sebelumnya. Demikianlah juga dalam upacara pengikatan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Pembacaan kitab perjanjian itu agar supaya mereka memahami perjanjian itu, dan pembacaan firman ini juga mewakili suara Allah berbicara kepada mereka. Alfa Omega Jilid 1 halaman 366 mengatakan bahwa setelah Musa memercik mezbah itu dengan darah korban, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dengan demikian, syarat-syarat perjanjian itu dengan hikmat telah diulangi dan semua orang bebas memilih apakah mereka mau menurut semuanya itu atau tidak. Mula-mula mereka telah berjanji akan menurut suara Allah, tetapi sebenarnya mereka telah berjanji semenjak mereka mendengar hukumnya itu diumumkan dan prinsip-prinsipnya telah diperincikan dengan jelas agar mereka dapat mengetahui apa-apa saja yang tercakup dalam perjanjian ini. Bagaimana dengan darah? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 632 menjelaskan bahwa di zaman dulu mengesahkan sebuah perjanjian dengan darah adalah praktek yang biasa untuk menyatakan betapa sakralnya perjanjian itu, sehingga melanggarnya berarti membawa konsekuensi hidup atau mati. Dikatakan di sana bahwa Musa secara sederhana memilih memercikan darah di atas mezbah dan bangsa itu sehingga mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian yang suci. Darah juga melambangkan pembersihan dari dosa dan pengudusan untuk pelayanan ilahi. Dengan ini, Allah menyatakan mereka sebagai harta kesayangannya. Mereka adalah miliknya sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan Yesaya 43 ayat yang pertama. Sekarang mengapa sepertinya bangsa Israel terlalu cepat mengatakan ya akan kami lakukan terhadap perjanjian itu? Apakah mereka benar bersungguh-sungguh dengan komitmen mereka atau tidak? Dan mengapa mereka gagal serta apa pelajarannya bagi kita saat ini? Dalam konteks perjanjian atau covenant, bangsa Israel 3 kali merespon dengan cara yang sama, yaitu kami akan melakukan segala firman Tuhan. Yaitu Keluaran 19 ayat 8, 24 ayat 3, dan juga 24 ayat yang ke-7. Apakah mereka bersungguh-sungguh di sini? Jawabannya ialah ya. Mereka bersungguh-sungguh dalam menyatakan komitmen mereka. Namun juga, saya ulangi sekali lagi, namun juga terburu-buru. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 595 menegaskan bahwa komitmen mereka memang sungguh-sungguh dan mulia, namun dikatakan bahwa merasa yakin dan pasti di hati mereka bahwa syarat-syarat perjanjian itu adil dan baik, serta sangat ingin mengamankan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan bagi diri mereka dan keturunan mereka. Para tua-tua sudah bersedia menerima perjanjian itu sebelum mengetahui persis isi perjanjian tersebut. Inilah salah satu faktor yang membuat mereka gagal memegang teguh perjanjian itu. Selain itu, dikatakan lebih lanjut bahwa meskipun ada keinginan mulia dari orang Israel untuk menjawab atau merespon panggilan Tuhan untuk taat, mereka masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan pengetahuan yang sedikit tentang diri mereka sendiri dan tanpa menyadari ketidakmampuan mereka untuk mentaati perintah ilahi dan dengan demikian memenuhi bagian mereka dalam perjanjian. Dengan kata lain, ada kepercayaan diri yang berlebihan dari orang Israel, ada pemahaman yang dangkal tentang kuasa dosa, dan juga kecenderungan alami mereka untuk berbuat dosa, serta kegagalan mereka mengakui kebutuhan mereka akan pertolongan Allah. Nah, pelajarannya bagi kita ialah bahwa penurutan kita kepada perintah dan firman Allah tidaklah semudah pengakuan kita yang cenderung buru-buru dan lebih berfokus pada berkat di balik penurutan, atau karena takut akan penghukuman bila kita gagal mentaatinya. Itulah sebabnya kita perlu tekun menyelidiki firman Allah, terus menyadari kelemahan kita dalam daging ini, dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah, bahwa hanya melalui jasa Kristuslah kita dimampukan untuk mentaati perintah-perintahnya. Di halaman yang sama, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 dikatakan bahwa banyak jiwa yang tertipu untuk mencoba menuruti perintah Allah dengan kekuatan diri sendiri. Allah mengizinkan hal itu atau usaha itu agar mereka dapat menyadari ketidakmampuan mereka
dan sehingga dipimpin untuk bergantung kepada Allah. Inilah inti dari hubungan pribadi dengan Allah, bahwa di tengah kegagalan kita menjaga perjanjian kita dengan Allah, Dia ingin kita menyadari kelemahan-kelemahan kita dan belajar serta dituntun untuk terus bergantung kepadanya setiap saat. Baik, selanjutnya kita melihat tema melihat Allah. Dalam Keluaran 24 ayat 9 sampai 18, pengalaman luar biasa apa yang dialami oleh Musa dan 73 pemimpin Israel di Gunung Sinai? Nah, kalau kita baca dalam perikop ini, mereka melihat Allah dalam suatu teofani, lalu kemudian mereka makan bersama di hadapannya. Ini adalah tanda pemeteraian perjanjian dengan Allah sendiri sebagai host atau tuan rumahnya menurut Keluaran 24 ayat 9 sampai 11. Lalu kemudian di sana ada tindakan Musa, dia memercikan darah di Keluaran 24 ayat 9. Apa maknanya? Mengapa darah? Douglas Stewart dalam The New American Commentary Kitab Exodus halaman 555 mengatakan komentarnya, Musa memercikan darah ke atas umat untuk melambangkan bahwa mereka menjadi pihak dalam perjanjian. Beberapa tetesan darah akan tetap menempel di kulit mereka selama berhari-hari. Beberapa yang jatuh di pakaian mereka akan terlihat meskipun pudar selama pakaian tersebut masih ada. Upacara itu sendiri begitu hidup dan luar biasa sehingga tak terlupakan, dan kenangannya dimaksudkan untuk tetap tertanam dalam kesadaran umat bahwa Allah telah bersekutu dengan umat Israel dalam perjanjian yang formal dan resmi, di mana baik Allah maupun mereka, orang Israel, telah terikat oleh suatu sumpah. Mengapa ada makan bersama? Dan mengapa makan bersama pada zaman Alkitab dipandang sebagai kehormatan besar dan tanda perjanjian yang kuat? Nah, dalam budaya Timur Tengah kuno, makan bersama berarti menjalin ikatan persahabatan, solidaritas, dan kesetiaan. Kalau menolak undangan itu berarti penghinaan besar, sedangkan menerima undangan berarti bersedia untuk saling menopang di dalam kesulitan. Mari kita lihat di sana disebutkan tentang perjamuan Musa dan kemudian perjamuan kudus Yesus. Bagaimana kaitannya antara perjamuan Musa dan para pemimpin Israel, juga perjamuan kudus yang Yesus adakan dengan murid-muridnya? Lalu apa makna rohaninya bagi kita? Yang pertama, mari kita lihat perjamuan Musa di Sinai yang dicatat di Keluaran 24 ayat 8 sampai 11. Yang pertama, perjamuan itu terjadi setelah peneguhan perjanjian Sinai, dimeteraikan dengan darah korban. Yang kedua, Allah sendiri yang menjadi tuan rumah menghadirkan persekutuan kudus di mana para pemimpin ini mereka melihat Allah dan mereka makan di hadapannya. Yang ketiga, perjamuan ini menegaskan bahwa umat Israel diikat dalam relasi perjanjian dengan Allah melalui ketaatan dan pengorbanan. Sekarang mari kita lihat dengan perjamuan kudus bersama dengan Yesus. Apakah ada paralel, kesamaan, dan perbedaan? Yang pertama, Yesus memperkenalkan the new covenant. Masih ingat tadi adalah covenant yang dibuat dengan orang Israel. Tetapi Yesus ketika dia perjamuan kudus, dia memperkenalkan the new covenant yang kali ini dimeteraikan tapi bukan darah hewan, tetapi dengan darahnya sendiri yang sudah tercurah di kayu salib. Yang kedua, ada roti dan anggur menjadi lambang tubuh dan darahnya. Ini menandakan ada pengampunan dosa, ada hidup baru di dalam Kristus. Lalu kemudian, melalui perjamuan kudus, setiap orang percaya diundang duduk di meja persekutuan Allah, menerima jaminan keselamatan, diperbaharui komitmennya di dalam covenant atau perjanjian kasih. Apa aplikasinya bagi kita? Bagaimana orang-orang Israel telah naik ke gunung, melihat teofani, penampakan Tuhan.
Mereka melihat peristiwa yang spektakuler dan luar biasa. Tetapi pada akhirnya mereka memberontak melawan Tuhan. Apa peringatannya bagi kita yang hidup di zaman sekarang? Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi seperti mereka yang sebenarnya memiliki privilege atau hak istimewa, hak yang sangat besar boleh datang mendekat melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi mereka tetap jatuh ke dalam dosa karena hati yang keras. Terang yang besar harus direspon dengan kerendahan hati, pertobatan sejati, dan juga di dalam kesetiaan. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai kuasa untuk mematuhi. Nah, jika Allah tahu bahwa Israel tidak mampu untuk taat, mengapa Ia tetap meminta mereka berjanji dan bahkan menghukum mereka ketika mereka gagal? Nah, saudaraku yang terkasih, Allah tidak meminta janji mereka karena Ia membutuhkan janji itu, melainkan untuk menyingkapkan kondisi hati mereka. Mereka dengan cepat menjawab, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan, tetapi tanpa menyadari kelemahan mereka. Ini menunjukkan bahwa ketaatan sejati tidak mungkin dicapai tanpa hati yang baru dan Roh Kudus. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 602 mengatakan, Allah tidak pernah bermaksud agar manusia dengan kekuatan dirinya sendiri menepati perjanjian. Maksudnya adalah agar mereka menyadari ketidakmampuan mereka dan melihat kebutuhan akan kasih karunia. Walter Brueggemann di dalam Theology of the Old Testament mengatakan, perjanjian Sinai bukanlah kontrak hukum, melainkan hubungan. Kegagalan Israel tidak membatalkan perjanjian tersebut. Kegagalan tersebut menunjukkan dalamnya dosa manusia dan dalamnya kesetiaan ilahi yang lebih besar. Nah, oleh karena itu bagaimana dengan hukuman yang mereka terima ketika mereka gagal? Nah, saudara, hukuman bukan karena balas dendam. Tetapi hukuman ini adalah konsekuensi alami dari pelanggaran perjanjian. Tetapi juga hukuman ini adalah upaya untuk pemulihan. Ini adalah bagian dari pendidikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang Israel. Hosea 6 ayat 6 mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Nah, kalau begitu, jika ketaatan sepenuhnya bergantung pada pekerjaan Allah, seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 27, mengapa Tuhan tidak membuat semua orang mengalami hati yang baru? Jika Allah adalah sumber segala kuasa untuk taat, mengapa begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam dosa, bahkan setelah mereka menerima Roh Kudus? Apakah janji di dalam Yehezkiel pasal 36 ini gagal? Nah, saudaraku yang terkasih, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 adalah janji khusus bagi umat perjanjian yang hancur karena dosa di zaman Yehezkiel. Jadi ini bukan janji otomatis untuk semua orang tanpa syarat. Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak ingin semua orang diselamatkan. Walter Kaiser, seorang ahli perjanjian lama mengatakan, nubuat pemulihan dalam Yehezkiel ditunjukkan kepada umat yang sisa atau bangsa yang sisa di Israel yang setia. Itu adalah janji pemulihan akan datang setelah penghakiman, atau itu adalah janji pemulihan yang akan datang setelah penghakiman pembuangan. Nah, kalau begitu, mengapa Tuhan tidak membuat semua orang mengalami hati yang baru? Nah, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Kita bisa baca itu dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4, kemudian juga 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tetapi Allah juga menghormati kehendak bebas manusia. Allah menawarkan hati yang baru, tetapi tidak memaksakannya. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27, itu adalah janji yang bersifat kondisional. Janji itu diberikan kepada mereka yang menerima tawaran dari anugerah Tuhan. Allah menyediakan hati yang baru bagi semua orang melalui karya Yesus Kristus. Tetapi manusia harus memilih untuk menerima transformasi itu.
pemberian hati yang baru dan juga roh yang baru adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi manusia harus menyetujui dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Nah, apakah janji itu gagal karena banyak orang yang hidup dalam dosa? Jawabannya adalah tidak. Janji itu tidak gagal. Janji dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 adalah proses transformasi rohani, bukan proses instan. Kegagalan berulang bukan bukti bahwa roh tidak bekerja. Kegagalan orang percaya juga bukan bukti kegagalan janji Allah, tetapi itu adalah bukti bahwa perlu adanya pertobatan, perlu adanya pertumbuhan dan ketergantungan terus-menerus kepada Allah. Christopher Wright di dalam The Mission of God mengatakan, hati yang baru dalam Yehezkiel bukanlah perbaikan yang bersifat magic, tetapi awal dari perjalanan seumur hidup dengan Tuhan. Roh Kudus memampukan ketaatan, tetapi orang percaya harus berjalan seirama dengan Roh Kudus. Kita pindah pada pokok pembahasan di tengah-tengah umatnya. Apa tujuan Allah memberi perintah mendirikan bait suci kepada Musa dan bangsa Israel? Serta apa maknanya? Keluaran 25 ayat 8 katakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku, Allah dalam hal ini, akan diam di tengah-tengah mereka. Andrews Study Bible halaman 105 katakan bahwa tujuan utama dari bait suci adalah sebagai tempat tinggal Allah yang bisa terlihat, terletak tepat di tengah-tengah perkemahan, dan menjadi pusat juga dalam segala aspek kehidupan Israel. Tempat itu adalah tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Nah, di balik instruksi untuk mendirikan bait suci, sebenarnya ada kerinduan Allah untuk berada selalu dekat dan berhubungan dengan umatnya. Sekarang maknanya jauh lebih daripada sekedar tempat ibadah atau bangunan yang suci. Paling tidak ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 635. Yang pertama, bait suci membawa hadirat Allah semakin dekat dan nyata bagi umatnya. Yang kedua, sebagai pusat penyembahan satu-satunya Allah yang benar, serta menjadi simbol perlawanan dan perlindungan bagi praktek penyembahan berhala dari bangsa-bangsa penyembah berhala di sekitar mereka. Yang ketiga, menunjuk pada inkarnasi Kristus. Andrews Bible Commentary halaman 226 katakan bahwa sebagai Mesias, dia telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Jadi bait suci menunjuk pada inkarnasi Kristus. The Desire of Ages halaman 23 juga mengatakan bahwa Kristus mendirikan kemahnya di tengah-tengah perkemahan manusia. Ia mendirikan kemahnya di samping kemah-kemah manusia, agar ia dapat tinggal di tengah-tengah kita dan memperkenalkan kita pada sifat ilahi dan kehidupannya. Inilah yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang keempat, makna yang keempat, bait suci itu membayangkan surga. Suasana Allah tinggal di tengah-tengah umatnya membayangkan tahta dan kediaman surgawi dari Allah. Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Sekarang mengapa dikatakan bahwa bait suci dan semua pelayanannya menunjuk pada Yesus? Apa maksudnya dan bagian mana yang menunjuk pada Yesus? Bait suci dan ornamen-ornamen di dalamnya memiliki makna simbolis yang mendalam dan melambangkan Kristus serta karya keselamatannya. Contoh pertama, bahwa pintu bait suci menghadap ke timur menurut Yehezkiel 47 ayat 1 menggambarkan arah kedatangan Kristus yang kedua kali sesuai dengan Matius 24 ayat 27. Nah, sekarang mulai dari mezbah korban bakaran atau mezbah tembaga, bejana pembasuhan, kandil atau 7 kaki dian, meja roti sajian, mezbah ukupan, dan tabut perjanjian, bahkan korban dan juga pelayanan keimamatan di dalam bait suci, semuanya memiliki implikasi yang menunjuk pada Kristus dan pelayanannya dalam mengerjakan misi keselamatan Allah bagi manusia.
Andrews Bible Commentary halaman 226 sekali lagi mengatakan bahwa pelayanan di bait suci menggambarkan rencana penebusan Allah, di mana simbol-simbol dan bayangan menunjuk pada penebus yang tanpa dosa itu, yang suatu hari akan datang untuk menawarkan hidupnya sebagai korban dan pengganti dosa dunia. Ia juga akan menjadi imam besar kita yang melayani di bait suci surgawi sebagai perantara kita di hadapan Bapa. Alfa Omega jilid 1 halaman 416. Dupa yang naik bersama doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaran Kristus, kebenarannya yang sempurna yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa berkenan di hadapan Allah. Sekarang apakah benar Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah umatnya dalam bait suci? Apakah bait suci masih ada saat ini dan sistem pelayanannya masih berlaku sampai sekarang? Kisah Para Rasul 7 ayat 24 mengatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Hal yang sama dinyatakan dan ditegaskan dalam Kisah 7 ayat 47 sampai 50. Jadi Tuhan secara fisik tidak tinggal di dalam bait suci. Jadi Allah tinggal di tengah-tengah umatnya harus dimengerti dari persepsi rohani dan teologi, bukan secara fisik. Bait suci hanyalah miniatur dari bait suci yang ada di sorga menurut Ibrani 8 ayat 5. Simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 636 katakan bahwa kata Ibrani syakan atau tinggal, dwell, berarti menjadi penduduk tetap dalam suatu komunitas. Kata ini erat kaitannya dengan kata Shekinah, yang digunakan untuk menggambarkan manifestasi kemuliaan ilahi yang berdiam di atas tutup pendamaian. Shekinah adalah simbol kehadiran ilahi di mana Allah berjanji untuk tinggal di antara mereka. Nah, sekarang mengenai keberadaan bait suci. Bait suci yang terakhir yang diperbesar oleh Raja Herodes telah dihancurkan oleh pasukan Romawi pada tahun 70 Masehi saat penyerbuan dan pengepungan Yerusalem. Saat ini, sisa yang masih berdiri hanyalah tembok ratapan atau the Western Wall yang merupakan bagian dari struktur penopang bait suci saat itu. Saat ini di atas area yang diyakini dulunya adalah tempat berdirinya bait suci, saat ini berdiri Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs suci bagi umat Islam saat ini. Namun secara rohani firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, juga 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa kita adalah bait suci Allah. Sistem pelayanan di bait suci perjanjian lama tidaklah berlaku lagi ketika tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah pada waktu Yesus mati di kayu salib. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 550 katakan bahwa apa yang dilambangkan telah bertemu dengan wujud aslinya. Dengan demikian, berakhirlah sistem pelayanan di bait suci. Namun demikian, Yesus setelah terangkat ke sorga, menjalani pelayanan keimamatannya di bait suci yang ada di sorga, menurut Ibrani 9 ayat 24. Dan Ibrani 8 ayat 1 dan 2 katakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Baik pendeta, sekarang kita akan melanjutkan dipenuhi dengan Roh Allah. Apa bantuan khusus yang Allah berikan kepada Bezalel dan Aholiab dan juga para pengrajin yang membangun kemah suci di Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau kita baca ayat ini, Allah memenuhi Bezalel dengan rohnya, memberikan hikmat, memberikan pengertian dan keahlian artistik untuk merancang perlengkapan kemah suci. Aholiab dan para pengrajin lain juga dianugerahi kemampuan oleh Roh Allah untuk menyelesaikan pekerjaan kudus ini dengan indah dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan praktis pun berasal dari Allah, bukan hanya perkara-perkara rohani saja. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita baca pelajaran hari Kamis, pembangunan kemah suci dikaitkan atau dihubungkan dengan peringatan hari Sabat. Mengapa demikian? Jawabannya adalah Allah ingin menegaskan bahwa pusat ibadah
bukan terletak pada bangunan atau karya manusia, melainkan kepada kesetiaan kepadanya. Nah, Sabat itu menjadi tanda perjanjian antara Allah dan umatnya, menjadi pengingat terus-menerus bahwa Dia pencipta, bahwa Dia penebus, dan Dia adalah Allah yang menguduskan. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 231 mengomentari tentang bagaimana Sabat itu muncul dalam narasi pembangunan Bait Suci. Dia katakan, hal ini penting karena di tengah narasi tentang tempat kudus dalam kitab Keluaran, tiba-tiba Sabat muncul sebagai tanda hubungan perjanjian. Keluaran 31 ayat 12-18. Bahkan dalam pembangunan tempat suci untuk Allah tidak dapat membenarkan pelanggaran Sabat. Pelanggaran Sabat akan menjadi pemberontakan yang tidak dapat ditoleransi terhadap hubungan perjanjian kasih yang telah Allah tetapkan dengan mereka. Allah menekankan pentingnya kesetiaan kepadanya dalam konteks bait suci dan ibadahnya. Bait suci dalam ruang adalah kemah suci, tidak akan menggantikan bait suci dalam waktu, yaitu hari Sabat. Lalu kemudian di pelajaran hari Kamis juga disebutkan tentang tutup pendamaian. Tutup pendamaian ditempatkan tepat di atas hukum Allah. Mengapa demikian dan apa maknanya? Jawabannya adalah tutup pendamaian atau yang disebut kaporet dari akar kata menebus menunjukkan bahwa itu ada di atas hukum Allah. Meskipun hukum Allah itu kudus dan benar, tetapi Dia tidak dapat dipisahkan dari anugerah, kasih karunia, dan penebusan. Letak dari tutup pendamaian di atas hukum melambangkan bahwa manusia yang melanggar hukum hanya dapat memperoleh pengampunan melalui darah Kristus, imam besar kita yang sejati. Hal ini meneguhkan pengharapan bahwa keselamatan tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi melalui penebusan di dalam Yesus. Apa kira-kira aplikasi yang bisa kita ambil sehubungan dengan menerima Roh Kudus yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah, sebagaimana Bezalel diperlengkapi untuk pelayanan dengan jiwa kesenian yang tinggi di kemah suci, saudara dan saya pun dipanggil untuk bekerja dalam berbagai bidang pelayanan dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi bukan hanya terbatas pada bidang rohani saja. Entah itu dalam pelayanan gereja, ataupun profesi, atau keluarga, kita dimampukan untuk mencerminkan karakter Allah melalui kreativitas kita, melalui ketekunan kita, melalui kasih yang tidak egois, melalui etos kerja yang tinggi. Dan melalui hal-hal ini, setiap pekerjaan yang diilhami oleh Roh Kudus itu adalah diberkati dan membawa berkat bagi sesama di sekeliling kita. Kita tiba pada pendalaman. Apakah konsep penutup pendamaian atau kaporet dalam kemah suci benar-benar menggambarkan pengampunan dosa melalui darah, atau justru merupakan refleksi budaya kuno dari kepercayaan bahwa dewa-dewa harus ditenangkan dengan korban? Nah, bagaimana kita membedakannya dari praktik penyembahan berhala yang ada di sekitar Mesir atau di sekitar Israel? Nah, saudaraku yang terkasih, kaporet atau tutup pendamaian ini adalah istilah Ibrani yang diterjemahkan sebagai tutup pendamaian. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 25 ayat 17 sampai 22. Nah, ini adalah tutup emas yang ditaruh di atas peti perjanjian atau the Ark of the Covenant. Tempat Allah menyatakan kehadirannya di dalam Keluaran pasal 25 ayat 22. Nah, setahun sekali pada hari pendamaian atau pada Yom Kippur, imam besar Israel akan memercikan darah korban di atas kaporet, di atas tutup pendamaian, sebagai tanda pendamaian atas dosa-dosa bangsa. Itu kita bisa baca di dalam Imamat pasal 16. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah ini adalah refleksi dari budaya kuno? Jawabannya adalah tidak.
Meskipun budaya timur dekat kuno seperti Mesir, kemudian Babel, kemudian Kanaan, memang mereka memiliki praktek korban untuk menenangkan dewa-dewa. Nah, konsep Yom Kippur dan juga Kaporet di dalam kitab Ibrani sangat berbeda. Darah di sini bukan sebagai hadiah untuk menenangkan kemarahan ilahi, tetapi simbol pengganti kehidupan yang seharusnya diambil oleh karena dosa. Nah, Tuhan Israel bukan dewa yang marah dan perlu ditenangkan oleh korban, tetapi Allah Israel adalah Allah yang kudus dan adil, yang menetapkan sistem korban sebagai jalan yang ditentukannya untuk pendamaian. Ini bukan upaya manusia untuk memanipulasi ilahi, tetapi ini adalah inisiatif Allah untuk menyediakan jalan pengampunan. Sehubungan dengan ini, N.T. Wright, seorang ahli perjanjian baru, di dalam bukunya The Day the Revolution Began, mengatakan sistem pengorbanan bukanlah tentang menenangkan Tuhan yang murka, melainkan tentang menjaga kekudusan komunitas perjanjian di hadapan Tuhan yang kudus. Nah, kalau begitu, jika hukum Allah menuntut hukuman mati bagi pelanggaran, mengapa Allah memilih sistem korban binatang yang tampaknya tidak adil, yaitu binatang yang tidak berdosa harus mati karena dosa manusia? Apakah ini bertentangan dengan sifat Allah yang adil? Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana mungkin binatang yang tidak bersalah harus menanggung hukuman untuk dosa manusia? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa korban binatang tidak benar-benar mengampuni dosa secara permanen. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 4 mengatakan bahwa sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau domba jantan menghapuskan dosa. Nah, korban hewan ini hanyalah gambaran sementara atau shadow dari realitas yang lebih besar. Kita bisa lihat itu dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Mereka tidak menghapus dosa secara hakiki, tetapi menunda hukuman, kemudian memulihkan hukuman atau hubungan sementara, dan mengarahkan kepada Mesias. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, sistem korban ini adalah tanda kasih karunia Allah. Allah tidak memaksa korban, tetapi menyediakan jalan agar manusia bisa tetap berada dalam perjanjian dengannya meskipun mereka itu berdosa. Di dalam dunia yang jatuh, dosa itu membawa kematian. Roma pasal 6 ayat 23. Dan tanpa pengampunan, manusia terputus dari Allah. Oleh karena itu, korban hewan di sini adalah tindakan kasih karunia Allah yang memungkinkan pengampunan sementara sampai datang sang korban sejati. Yang ketiga, keadilan ilahi dipenuhi sepenuhnya dalam Kristus. Nah, korban hewan bukanlah akhir dari keadilan, tetapi semuanya itu adalah persiapan untuk penggenapannya dalam perjanjian baru ketika kita melihat Yesus menjadi korban yang sempurna. Douglas Moore di dalam New International Commentary of the New Testament mengatakan seperti begini. Pengorbanan hewan bukanlah sesuatu yang tidak adil, karena memang tidak pernah dimaksudkan sebagai solusi akhir. Pengorbanan tersebut bersifat pedagogis atau bersifat mengajar dan mendidik. Ini menunjuk kepada masa depan pada suatu pengorbanan yang akan benar-benar memuaskan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Artinya di sini bahwa keadilan ilahi tidak dilanggar oleh korban hewan. Karena korban itu bukan pengganti akhir, melainkan simbol yang mengarah pada Kristus yang secara sukarela menanggung hukuman dosa manusia. Jadi, korban dalam perjanjian lama adalah bayangan dari kasih karunia yang digenapi dalam Yesus Kristus. Bukan sistem yang tidak adil, melainkan rencana Allah yang penuh hikmat, keadilan, dan kasih. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa yang harus kita lakukan agar tetap teguh pada perjanjian dan menuruti perintah-perintahnya? Yang pertama, tentu kita harus gemar dan tekun mempelajari akan firman Tuhan. Steps to Christ halaman 87 dan 88 katakan, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya.
Di sini kita dapat melihat dengan lebih jelas pengungkapan sifatnya, caranya berurusan dengan manusia, dan karya penebusannya yang besar. Tidak ada yang lebih efektif untuk memperkuat akal budi daripada mempelajari kitab suci. Tidak ada buku lain yang begitu berkuasa untuk meninggikan pikiran, memberi kekuatan pada kemampuan, serta kebenaran-kebenaran luas dan mulia di dalam Alkitab. Jika firman Allah dipelajari sebagaimana mestinya, manusia akan memiliki kelapangan pikiran, kemuliaan karakter, dan keteguhan tujuan yang jarang terlihat di zaman ini. Jadi kita perlu terus mempelajari akan firman Tuhan. Yang kedua ialah kita perlu menyadari kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia berdosa dan terus belajar bergantung pada Allah, meminta pertolongan daripadanya melalui Kristus dalam doa dan penyerahan kita. Dan bila kita melakukan hal tersebut, maka Nyonya White dalam Alfa Omega jilid 8 halaman 667 katakan, Juru Selamat yang mulia akan mengirimkan pertolongan bila mana kita memerlukannya. Jalan menuju surga dikuduskan oleh jejak-jejak kakinya. Setiap duri yang melukai kaki kita telah melukai kakinya. Setiap salib yang ditanggungkan kepada kita telah ditanggungnya di hadapan kita. Tuhan mengizinkan pertentangan-pertentangan untuk menyediakan jiwa-jiwa bagi kedamaian. Waktu kesesakan adalah cobaan berat yang menakutkan bagi umat Allah. Tetapi waktu itulah masanya setiap orang percaya yang benar memandang ke atas. Dan oleh iman ia boleh melihat pelangi perjanjian yang mengelilinginya. Sekarang bagaimana kita memaknai bait suci saat ini dan bagaimana pribadi kita boleh menjadi bait suci Roh Kudus? Makna mendalam bait suci bagi kita saat ini ialah Kristus sebagai jalan dan perwujudan kasih dan kebenaran Allah bagi kita yang olehnya kita memperoleh jalan keselamatan. The Desire of Ages halaman 24 katakan, sejak Yesus datang untuk tinggal bersama kita, kita tahu bahwa Allah mengenal pencobaan-pencobaan yang kita alami dan turut merasakan duka cita kita. Setiap anak Adam dapat memahami bahwa Sang Pencipta kita adalah sahabat bagi orang berdosa. Sebab dalam setiap ajaran kasih karunia, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih dan setiap daya tarik ilahi yang ditunjukkan dalam kehidupan penyelamat di bumi, kita melihat bahwa Allah beserta kita. Dan untuk menjadi bait suci Roh Kudus, pena inspirasi katakan dalam buku The Faith I Live By halaman 191, tidak ada seorang pun yang dapat mengusir kuasa kejahatan yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Namun, dia tidak akan memaksa untuk masuk. Dia berkata, lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Ia akan datang bukan hanya untuk sehari saja. Kehadirannya, saudaraku, akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu menjadi bait suci yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah melalui Roh-Nya. Mari kita membuka hati kita dan menerima Kristus untuk tetap tinggal setiap hari, setiap saat, supaya kita akan menjadi bait suci bagi Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami, memberi kami kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami lemah dan tak berdaya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami kepada pengertian yang benar, serta menyanggupkan kami dengan kuasa sorga untuk mempraktekkan apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk membuka pintu hati kami bagi hadirat-Mu tinggal selamanya sampai hari Maranatha tiba. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Ampunilah kami dari dosa kami dan biarlah kami boleh tetap kuat bertahan dalam kebenaran sampai hari Maranatha tiba. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan
sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, Bapa Tuhan kami. Besar kasih setia Tuhan. Engkau layak menerima pujian, penghormatan kami. Sungguh, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, nafas kehidupan yang kami nikmati sampai saat ini. Semuanya hanya oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan segala keterbatasan kami. Ampunkan kami ya Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan hadirat-Mu. Pada jam ini, jam ibadah, kami datang kepadamu meminta pertolongan Tuhan, agar kiranya hadirat Tuhan mengisi dan menguasai hati dan pikiran kami. Sekalipun pada kesempatan ini, kami mengikuti ibadah bukan secara fisik, bahkan dari tempat kami masing-masing. Kami memohon lawatan dan pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mungkin ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan berhalangan, tempat tinggal yang jauh dengan gereja terdekat. Tapi biarlah kiranya berkat ibadah yang akan kami terima pada hari Sabat ini adalah berkat yang sama yang diterima oleh saudara-saudara kami yang datang beribadah di gereja lokal. Pada kesempatan ini, berdoa untuk pelayan firman, hamba-Mu Pendeta William Kalangi, yang akan membentangkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus kiranya menyertai hamba Tuhan, supaya ketika dia menyampaikan firman kebenaran, hati kami diangkat semakin bersiap sedia bagi kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba Tuhan dalam pelayanannya bersama dengan keluarga, diberkati untuk menjadi saluran berkat kepada sesama. Hamba berdoa untuk sahabat Cornelius Media yang mengikuti ibadah ini dalam berbagai pergumulan hidup. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang dalam keadaan lemah iman, Tuhan pulihkan dan kuatkan. Mungkin ada juga di antara mereka yang bersyukur oleh karena perbuatan baik Tuhan dalam hidup mereka. Juga Tuhan akan menolong dan memberkati. Bapa, kami bawa setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah di tempat pekerjaan. Kami percaya di dalam Tuhan ada kelepasan, ada pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami nikmati. Kami percaya kami akan terus diberkati. Sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah kiranya segala sesuatu hanya terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selamat hari Sabat, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Yesus Kristus. Pada Sabat yang suci ini, saya ingin membawa saudara-saudara kepada satu judul pembahasan dengan judul Jangan Lupakan Segala Kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Pada Sabat yang suci ini, kami siap untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Terangilah kami, buatlah kami mengerti, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita berbicara mengenai judul Jangan Lupakan Kebaikan Tuhan, tentu ini ada hubungan dengan pengalaman-pengalaman kita hari demi hari. Setiap saat kita akan datang kepada satu titik untuk kita akan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dan Sabat yang suci ini, saya mau mengarahkan saudara-saudara kepada satu pembahasan yang saya ambil di dalam Mazmur 103. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 103. Dan kita akan lihat bagaimana pemazmur Raja Daud mengungkapkan kepada kita di saat kita berterima kasih, kita bersyukur, untuk kita jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita baca dalam Mazmur 103 mulai ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada alasan bagi saudara dan saya di saat kita bersyukur dan memuji Tuhan. Dan Alkitab katakan dari pengalaman daripada pemazmur, di dalam segala sesuatu yang kita ungkapkan dalam ucapan syukur, berpuji kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bangsa Israel, di dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, sepanjang perjalanan mereka,
sejak keluar, mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ada tiang awan yang selalu bersama-sama dengan mereka. Ada tiang api yang selalu bersama-sama dengan mereka. Segala sesuatu diberikan oleh Tuhan. Hari demi hari ada makanan. Apapun juga Tuhan karuniakan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi pada saat mereka sudah berada di pintu mau masuk ke tanah Kanaan? Di saat utusan dikirim dan kembali utusan dari tanah Kanaan, maka mereka mendengarkan hasil laporan dari 12 pengintai. 10 pengintai katakan, di sana orang-orangnya besar-besar. Wah, nggak usah kita masuk, nanti kita akan mati semua. Tetapi 2 orang memberikan kekuatan. Memang benar orang-orang sana, orang-orang besar. Tetapi Tuhan sudah serahkan akan tempat itu kepada kita. Ayo kita masuk. Apa yang terjadi pada saat itu? Seharusnya bangsa Israel mengingat bagaimana Tuhan telah memberkati mereka. Tetapi pada saat itu, mereka mendengarkan akan suara terbanyak 10 orang itu. Suara Kaleb dan Yosua untuk panggil masuk, mereka tidak dengar. Mereka melupakan pada saat itu semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah menuntun mereka sehingga tiba di tempat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pengalaman bangsa Israel ini boleh menjadi satu pelajaran penting bagi kita, di mana pada setiap saat kita mau bersyukur kepada Tuhan, mau memuji kepada Tuhan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Mari kita ikuti apa pemazmur mengatakan, mengapa kita jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Apa saja yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan Raja Daud sehingga dia bisa ungkapkan akan hal ini. Yang pertama, mari kita buka di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Raja Daud menyadari di dalam kehidupan setiap hari bahwa Allah di sorga selalu mengampuni akan segala kesalahannya. Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita buka dalam Alkitab kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, surga memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Pemazmur katakan bahwa Dia mengampuni kita semua. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana jelas dikatakan, apabila kita mau datang mengaku segala dosa kita, maka Dia setia dan adil akan mengampuni saudara dan saya, menyucikan saudara dan saya dari semua kesalahan. Sebab itu pemazmur ingatkan kita, pada waktu kita mau mengatakan terpujilah nama Tuhan, pada waktu kita mau bersyukur kepada Tuhan, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan, bahwa yang pertama, Tuhan telah mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua, dalam ayat yang ketiga dari Mazmur 103, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pemazmur mau mengingatkan kepada kita semua di saat kita bersyukur kepada Tuhan, di saat kita mengatakan puji Tuhan, ingat segala kebaikan Tuhan, dan salah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kita adalah Ia menyembuhkan segala penyakit kita. Saudara-saudara, kita setiap hari dihadapkan dengan penyakit dan lain-lain. Sifat dosa tidak pernah berubah sehingga penyakit itu selalu ada. Tetapi kita bersyukur, berterima kasih. Raja Daud mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Mari kita buka dalam Yeremia 33 ayat 6.
Satu janji Tuhan mengatakan, Yeremia 33 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara lihat janji firman Tuhan. Yeremia mengatakan bahwa Allah akan memberikan kesembuhan bagi kita semua. Dia akan menyembuhkan segala penyakit kita. Kita harus berdoa, kita harus bersyukur. Kapan saja di saat kita mau bersyukur, ingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Yang ketiga, tadi yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, mari kita buka Mazmur 103 ayat yang keempat. Mengatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Kristus Yesus. Ada alasan yang tepat mengapa Raja Daud mengatakan kepada kita, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Raja Daud menyadari di dalam kehidupan setiap saat bahwa dia telah ditebus hidupnya dari lubang kubur. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 1, ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada alasan mengapa kita harus jangan melupakan kebaikan Tuhan. Pemazmur katakan karena Tuhan telah menebus kita, menebus hidup kita dari lubang kubur, menebus hidup saudara dan saya dari kematian, saudara. Satu sukacita pada saat kita bersyukur, berterima kasih, kita menyadari bahwa Tuhan telah menebus di dalam hidup kita dari lubang kubur. Apa yang kurang lagi, saudara? Mari kita lihat lagi ya. Hal yang berikut, yang keempat. Mengapa pemazmur mengatakan jangan kita melupakan kebaikan Tuhan? Hal yang keempat, apa yang Allah telah lakukan sehingga Daud menyadari akan hal itu? 103 ayat 4b mengatakan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, saudara. Pemazmur bersyukur dan berterima kasih dan dia tidak akan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia menyadari bahwa Allah memahkotai dia dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, senang sekali mendapat mahkota. Dan pemazmur mengatakan, mahkota kasih setia dan rahmat. Mari kita baca Mazmur 149. Mazmur 149 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Betapa bahagianya saudara dan saya. Di dalam kehidupan saudara dan saya, Allah sangat memperhatikan saudara dan saya. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita kasih karunia daripada Allah. Kasih setia dan rahmat. Allah mahkotai kita. Allah berikan kita. Allah memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita dan mengangkat kita seperti dalam kasih setia dan rahmat. Melalui kasih setia dan rahmat. Dia memahkotai kita. Sebab itu pemazmur katakan, jangan pernah kita lupakan apa? Kebaikan Tuhan. Berikut lagi, mari kita lihat. Poin yang berikut, poin yang kelima. Kenapa pemazmur mengatakan
Janganlah lupakan segala kebaikannya, apa yang dia telah buat. Poin yang kelima, ayat yang kelima dari Mazmur 103. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ada banyak sekali keinginan-keinginan di dalam kehidupan kita, kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, Allah Dia sebagai Allah yang pemberi. Dia memuaskan segala keinginan kita. Kita menjalani satu kehidupan yang tidak akan pernah mengeluh kepada Tuhan. Karena apa yang kita inginkan dikatakan, Dia karuniakan kepada kita. Saudara, inilah kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Inilah kenapa kita harus jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Karena pemazmur katakan, di dalam kehidupan kita setiap saat, kita menikmati kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita inginkan, Dia akan karuniakan kepada kita. Di dalam pelayanan, di dalam perjalanan kita menuju ke Kanaan Semawi. Sebagaimana bangsa Israel, pada saat mereka keluar, semua kebutuhan mereka dikaruniakan, diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah membawa mereka sampai pada titik untuk mau masuk. Semua kebutuhan dikaruniakan kepada bangsa Israel. Semua itu dikaruniakan juga kepada saudara dan saya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk memuaskan apa yang saudara dan saya inginkan Allah lakukan di atas muka bumi ini. Dia akan mendatangkan segala sesuatu, kebaikan bagi saudara dan saya. Apapun yang saudara akan hadapi dalam perjalanan ini, hendaklah kita selalu memberikan satu pandangan yang positif, bahwa Allah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang kasih, inilah 5 hal yang perlu saudara ingat di saat saudara bersyukur. 5 hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, yang diingatkan oleh Raja Daud melalui buku Mazmur pasal 103. Sekarang mari kita akan lihat apa hasil yang akan diperoleh apabila kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat kita bersyukur, kita kembali ke Mazmur 103, karena pembahasan kita di Mazmur 103. Apa yang kita akan menikmati, apa yang kita akan peroleh di dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima, bagian B. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, pemazmur mengatakan, pada saat kita tidak melupakan akan segala kebaikan Tuhan, pada saat kita bersyukur dan kita mengungkapkan segala kebaikan Tuhan, maka pemazmur katakan, saudara dan saya akan hidup jadi baru seperti burung Raja Wali. Hidup baru seperti burung Raja Wali. Waduh, bukan main, saudara. Kenapa dibilang burung Raja Wali, saudara-saudara? Mari kita baca di dalam Yesaya 40. Yesaya pasal 40, ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31 mengenai burung Raja Wali. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pemazmur tadi mengatakan,
kita akan mendapat suatu kekuatan yang baru, hidup yang baru. Lalu dikatakan selanjutnya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukan main, saudara-saudara. Pada saat saudara dan saya mau memuji Tuhan, pada saat saudara dan saya mau mengakui akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kita ungkapkan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Di mana pemazmur katakan ada 5 kebaikan Tuhan yang dia telah lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 103 ini, saudara. Dia mengampuni kita, saudara-saudara. Dia menyembuhkan kita. Dia menebus akan kita. Dia memangkotai kita. Dia memuaskan kita di dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu itu akan menjadikan saudara hidup baru seperti Raja Wali. Dan Yesaya mengatakan mengenai Raja Wali itu, saudara, kita akan selalu terbang tinggi, naik tinggi, berlari dan tidak akan menjadi lesu, selalu akan menjadi kuat dan tidak akan pernah menjadi lelah. Itulah umat-umat Allah. Apabila kita menyadari akan segala kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, suatu saat ada seorang yang mau mengadakan suatu ucapan syukur. Dan saya katakan kepada mereka yang mau mengadakan ucapan syukur, kalau Anda mau mengadakan suatu ucapan syukur, hendaklah ucapan syukur adalah untuk Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Itu berarti Anda harus menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap saat. Dan apabila Anda selesai mengadakan satu ucapan syukur, berterima kasihlah kepada Tuhan. Dan biarlah rangkaian acara itu benar-benar untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, setiap saat kita menikmati berkat Tuhan, setiap saat kita memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan, setiap saat kita menjalani kehidupan dan Tuhan selalu bukakan jalan, setiap saat kita selalu memandang ke depan, bersyukur untuk Tuhan yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Dan kita akan datang kepada satu titik di mana kita akan berterima kasih, di mana kita akan datang satu titik untuk memuji Tuhan. Dan ingat, saudara-saudara, di saat saudara dan saya mau memuji Tuhan, di saat saudara dan saya mau bersyukur kepada Tuhan, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa apa yang Tuhan telah buat kepada saudara dan saya. Mungkin cuma 1 poin yang saudara mau bersyukur. Mungkin 2 poin saudara mau bersyukur. Mungkin 3 poin saudara mau bersyukur. Atau 5 poin saudara mau bersyukur. Hendaklah kita harus bersyukur. Dan jangan pernah lupa segala kebaikan Tuhan. Dan apabila saudara lakukan itu, firman Tuhan memberikan satu janji kepada kita. Kita akan tetap hidup baru bagaikan Raja Wali. Dan umat-umat Tuhan yang menanti kedatangan Tuhan bagaikan Raja Wali tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah kalah dalam segala sesuatu, akan terbang tinggi terus menjadi umat Allah. Saudara, ada alasan bagi kita untuk bersyukur. Dan jangan pernah lupa itu. Setiap kali kita bersyukur, jangan pernah lupa bahwa Tuhan telah pimpin saudara sampai pada titik itu. Sehingga saudara harus bersyukur untuk semua apa yang Tuhan telah buat kepada saudara dan saya. Sehingga dalam kehidupan saudara selanjutnya, saudara akan selalu baru di dalam Tuhan. Saudara akan selalu kuat. Saudara akan hidup selalu dengan Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati saudara dalam perjalanan. Sehingga apabila Ia datang kali kedua, kita akan bertemu dengan Yesus, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Saya bawa firman ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Karena pada sabat yang suci ini, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh menerima akan nasihat firman Tuhan. Mengingatkan kami di saat kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Jangan pernah kami melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan telah lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Biarlah di dalam kehidupan kami bersyukur, kami akan ungkapkan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan demikian, kami akan tetap menjadi umat Tuhan, selalu baru, kuat bagaikan Raja Wali, terbang tinggi terus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua yang telah mengikuti ibadah pada Sabat yang suci ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati. Doa-doa yang selalu kami layangkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu dengar dan jawab sesuai kemurahan Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan akan selalu melindungi saudara. Tuhan akan selalu menyinari dan memperhadapkan wajah Tuhan dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan selalu tetap menjaga dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Dan kiranya Allah di sorga akan selalu memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus, terpujilah nama Tuhan. Karena hamba bawa doa berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. On the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right.